Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa bi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Sahabat religi yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan yang suci melalui layar kaca. Semoga pertemuan ini menambah wawasan keilmuan dan memantapkan keyakinan keimanan kita. Sholawat salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan kisah singa yang menyala. Pada tahun 656 Hijriah, dinasti Abbasiyah terpaksa menutup kerajaannya setelah berdiri selama 6 abad lamanya. 200.000 pasukan Mongol datang melancarkan serangan dengan brutal. Tanpa belas kasihan, mereka menghabisi seluruh muslimin di Baghdad. Kejatuhan merupakan peristiwa sangat tragis dalam sejarah kemanusiaan. Pemirsa Markiji yang berbahagia, kekhalifahan Abbasiyah Baghdad luluh lantak dihancurkan. Sebanyak 1,8 juta kaum muslimin yang berada di kota Baghdad disembelih dan kepalanya disusun menjadi gunung tengkorak sebagai peringatan bagi mereka negara-negara yang melawan kekuatan Mongol. Pemirsa Markiji, satu persatu wilayah muslimin ditaklukkan Mongol pimpinan Hula Hukan. Kebuasan bangsa Mongol menjadi momok menakutkan umat Islam saat itu. Namun tidak bagi seorang Saifuddin Qutuz yang berani mematahkan mitos di masyarakat bahwa bangsa Mongol tak bisa dikalahkan. Nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud. Namun sejarah lebih mengenalnya dengan sebutan Saifuddin Qutuz. Qutuz artinya singa yang menyala. Ia lahir dari nasab bangsawan. Keluarganya adalah pemimpin di wilayah Khwarizm pada masa dinasti Abbasiyah. Saat terjadi penyerangan Mongol, ia dapat selamat dari pembantaian itu. Ia ditawan, kemudian dijual untuk dijadikan seorang budak. Hingga akhirnya takdir membawanya sampai pada tangan pemimpin muslim di Mesir. Pemirsa Markiji, di tempat ini ia kemudian dibebaskan dari perbudakan dan kelak mengawali kebesarannya. Ia dibeli oleh Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak yang kelak menjadi panglima besarnya dan menjadi jalan baginya menjadi pemimpin di Mesir. Ketika Mongol akan menaklukkan Mesir, Saifuddin Qutuz sudah menjadi penguasa di Mesir. Ia mulai menyusun rencana untuk menghentikan invasi pasukan Mongol. Qutuz memulai langkahnya dengan mendekati para ulama dan masyarakat. Ia terus melakukan perbaikan-perbaikan internal sampai masyarakatnya mau untuk bersatu. Pemirsa Markiji yang berbahagia, ketika upayanya tercapai, niatnya untuk melakukan jihad mesti tertahan. Karena
kas negara tidak cukup untuk mendanai peperangan. Saifuddin Qutuz meminta nasihat kepada para ulama, salah satunya adalah Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Qutuz bertanya tentang kebolehan mengambil pajak dari rakyatnya untuk pendanaan perang. Jawaban ulama, tidak boleh. Ulama membolehkan Qutuz mengambil pajak dari rakyatnya dengan syarat terlebih dahulu mengambil harta dari para pejabat pemerintahannya. Fatwa yang cukup tegas ini disambut dengan ketegasan Qutuz pula. Beliau menginstruksikan agar semua pembesar dan pimpinan perang menyerahkan seluruh aset yang mereka miliki sesuai fatwa tersebut. Pemirsa Markiji, penyerahan harta oleh para pembesar dan pimpinan diikuti pula secara serempak oleh seluruh rakyat. Mereka menyumbangkan harta untuk memenuhi tuntutan pembiayaan perang. Fatwa Al-Izz bin Abdissalam sangat ampuh menyelesaikan masalah keuangan dengan segera. Saifuddin Qutuz mengumpulkan seluruh pasukan, masyarakat, dan ulama. Lalu dia berpidato sembari meneteskan air mata ketika sebagian dari pembesar istana merasa takut dan ingin menarik diri dari berperang. Karena merasa Mesir ketika itu masih belum siap untuk menghadapi tentara Mongol. Saifuddin Qutuz berbicara dengan lantang. Aku yang akan menghadapi pasukan Tartar sendiri. Wahai para pemimpin umat Islam, kalian digaji dari Baitul Mal. Kalian masih memiliki waktu untuk makan dari Baitul Mal. Lanjut. Kalian tidak suka berperang, tapi aku bersedia menghadapi siapa saja di antara kalian yang memilih jihad, mari bersamaku. Dan siapa saja di antara kalian yang tidak memilih jihad, silahkan kembali ke rumah. Tuhan mengetahuinya, dosa umat Islam menjerat leher mereka yang terlambat dan tidak mau berperang. Wahai para pemimpin umat Islam, siapa yang akan memeluk Islam lagi jika tidak ada kita? Pemirsa Markiji, kata-kata Qutuz ini menjadi tamparan dan akhirnya mereka memilih untuk berjihad bersama Qutuz. Ia memberangkatkan pasukannya ke Ain Jalut dekat Danau Tiberias. Di tempat itulah kedua pasukan bertemu tepat pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Dengan strategi matang, Qutuz bersama panglimanya Ruknuddin Baibars menghadapi serangan barbar pasukan Mongol. Tanpa diduga, pasukan Muslim bisa memukul pasukan Tartar hingga mundur ke wilayah timur, yaitu daerah Bisan, Palestina. Dalam pertempuran itu, kuda Saifuddin Qutuz tewas terkena anak panah musuh. Ketika mengetahui pemimpinnya terjatuh, salah satu prajurit Muslim berkata, "Naiklah ke kudaku, wahai pimpinan. Jika engkau meninggal, maka akan menjadi bencana bagi umat Islam." Namun Saifuddin Qutuz menjawab, "Ini Islam, bukan hanya seorang Saifuddin Qutuz. Jika Qutuz meninggal, Islam tetap akan berjaya dan besar." Betapa banyak panglima Islam yang gugur, namun Islam menjadi berkembang dan besar. Pemirsa Markiji yang berbahagia, di daerah Bisan
peperangan semakin sengit. Saifuddin Qutuz maju ke depan medan pertempuran dan berteriak-teriak, "Wa Islamah, wa Islamah, wa Islamah. Oh Islam, oh Islam, oh Islam." Seruan tersebut membangkitkan semangat juang pasukan Islam. Mereka berhasil unggul dan dapat membunuh panglima tentara Tartar yang bernama Kitbuka. Kemenangan yang diraih pasukan Muslim waktu itu menjadi berita yang besar dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saifuddin Qutuz rahimahullah menjadi simbol kebanggaan dan menumbuhkan kembali semangat umat yang sempat redup. Demikian pemirsa Markici yang berbahagia, semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita sekalian, sehingga menambah keyakinan, keimanan kita di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa Markici yang berbahagia, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton Markici setiap harinya, setiap pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Toko Mas Samyaji Karanglewas. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.